Om Swastiastu, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam materi pengelolaan kelas. Kali ini saya ingin membahas mengenai masalah-masalah umum pengelolaan kelas dan realitasnya dalam keseharian. Jadi menurut Ahmad Rohani, jika kita baca bukunya di tahun 2004, masalah pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah masalah yang ada dalam wewenang guru bidang studi, kemudian yang kedua masalah yang ada dalam wewenang sekolah, dan yang ketiga masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, berkaitan dengan masalah yang ada dalam wewenang guru bidang studi, jadi seorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses belajar mengajar itu dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan. Pengembalian iklim belajar dilakukan dalam proses pembelajaran terjadi masalah yang mungkin mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi dengan upaya guru tersebut, maka diharapkan para peserta didik berkesempatan untuk dapat mengambil manfaat yang optimal dari kegiatan yang dilakukannya. Jadi tindakan atau kegiatan yang dilakukan guru tidak keluar dari batas perannya sebagai guru bidang studi dan berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh guru wali kelas atau guru bimbingan konseling. Adapun kegiatan yang dilakukan guru meliputi cara mengatur tempat duduk, kemudian membina raport yang baik dengan peserta didik, memberi pujian, memberi hadiah, bisa jadi itu dalam bentuk barang kepada peserta didik yang menyelesaikan tugas dengan benar sebelum waktunya. Kemudian menegur para peserta didik yang mengganggu teman di sebelahnya, kemudian mendamaikan peserta didik yang bertengkar pada jam pelajaran, melaporkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan peserta didik kepada wali kelas, sekolah, maupun orang tua dari para peserta didik itu sendiri. Nah, yang berkaitan kemudian dengan masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Dalam menghadapi masalah sehari-hari di kelas, itu kan kita terkadang menemukan masalah pengelolaan kelas yang mungkin lingkupnya merupakan wewenang sekolah untuk mengatasi dan berada di luar jangkauan guru bidang studi. Masalah harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa diatasi oleh satuan pendidikan, akan tetapi mungkin menuntut penanganan bersama antar sekolah. Masalah yang berada di bawah wewenang sekolah itu merupakan masalah yang membutuhkan penanganan bersama oleh pihak-pihak yang berada di sekolah tersebut. Adapun masalah yang ada di bawah wewenang sekolah, jika kita contohkan antara lain pembagian ruangan yang adil untuk setiap tingkat atau jurusan, kemudian pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin, dan bila pada hari tersebut turun hujan lebat, kemudian menegur peserta didik yang selalu terlambat pada saat apel upacara bendera, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, menasihati peserta didik yang rambutnya gondrong mungkin, memberi peringatan keras kepada peserta didik yang ditemukan merokok di kelas atau di sekolah, begitu juga dengan minum minuman keras, sampai kepada mendamaikan peserta didik jika terjadi perselisihan antar sekolah. Kemudian masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah,
yang dapat terlibat antara lain para orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, mungkin seperti Karang Taruna, bahkan penguasa atau lembaga pemerintahan setempat. Jadi masalah-masalah yang dapat dikategorikan dalam masalah ini, mungkin kita bisa contohkan minum minuman keras di luar rumah, nonton film di luar batas umur yang sudah ditentukan, namanya film BF gitu ya. Kemudian bergerombol di jalan dan membuat keributan, ngebut di jalan umum sehingga bisa membahayakan pemakai jasa jalan lainnya. Kemudian ada juga perkelahian antar sekolah, pencurian, penjamretan, penodongan, atau bisa jadi pemerasan. Nah, pendapat lain dikemukakan oleh Martinus Yamin dan Masyah dalam bukunya di tahun 2009, serta dalam Ahmad Rohani dalam bukunya tahun 2004. Jadi masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Ini sudah sering juga saya sampaikan. Yang kemudian membedakan 4 kelompok masalah pengelolaan individual didasarkan asumsi bahwa setiap tingkah laku individu merupakan upaya pencapaian tujuan pemenuhan keputusan yang diterima kelompok dan kebutuhan untuk mencapai harga diri. Jadi kalau kita lihat penggolongannya itu, penggolongan tingkah laku siswa. Jadi yang pertama adalah tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, kemudian tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Nah, sebagian besar dari ini sudah juga saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Kemudian Louis V. Johnson dalam Ahmad Rohani tahun 2004 mengemukakan 6 kategori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Jadi masalah-masalah yang dimaksud mungkin juga sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama, kelas kurang kohesif, kemudian kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Ketiga, membesarkan hati anggota kelas yang justru sebenarnya melanggar norma kelompok. Kemudian keempat, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap. Kemudian kelima, semangat kerja yang rendah. Dan terakhir, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Saya tidak akan membahas ini lagi karena dalam pertemuan yang terdahulu saya juga sudah membahas ini. Dari beberapa pendapat tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa masalah-masalah pengelolaan kelas secara garis besar itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Jadi masalah individu yaitu masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kepribadian masing-masing siswa di kelas, dan sedangkan masalah kelompok berkaitan dengan masalah yang timbul oleh sekelompok siswa di dalam kelas. Kemudian saya lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Menurut Ahmad Rohani, itu terdapat beberapa faktor penghambat pengelolaan kelas. Antara lain faktor guru, faktor peserta didik, faktor keluarga, faktor fasilitas. Nah, masing-masing faktor itu mungkin akan saya jelaskan. Yang pertama, ada faktor guru. Jadi faktor penghambat yang datang dari guru dapat berupa, yang pertama adalah tipe kepemimpinan. Jadi tipe kepemimpinan guru ini kan ada yang otoriter, kemudian kurang demokratis, itu akan menumbuhkan sikap pasif atau agresif dari peserta didik. Kemudian format belajar mengajar yang monoton. Jadi format belajar mengajar yang tidak bervariasi itu dapat menyebabkan para peserta didik bosan, frustasi, kecewa, mungkin
Dan hal ini akan menjadi sumber dari pelanggaran disiplin itu sendiri. Kemudian kepribadian guru. Seorang guru yang berhasil untuk bersikap hangat, adil, objektif, dan fleksibel, sehingga terbina suasana emosional yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Ini berkaitan dengan kepribadian seorang guru. Kemudian pengetahuan guru. Jadi sebenarnya terbatasnya pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas dan pendekatan pengelolaan, baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis, itu bisa menjadi masalah sendiri. Untuk itu dibutuhkan diskusi dengan teman sejawat, sehingga dapat meningkatkan keterampilan mengelola dalam proses, jadi mengelola kelas dalam proses belajar mengajar. Kemudian pemahaman guru tentang peserta didik. Guru harus memahami tentunya tingkah laku peserta didik dan latar belakangnya. Pemahaman guru terhadap peserta didik yang kurang mungkin karena tidak tahu caranya atau karena mungkin juga beban mengajar di berbagai sekolah sehingga guru datang ke sekolah semata-mata hanya untuk mengajar saja. Kemudian faktor peserta didik. Peserta didik di dalam kelas dapat dianggap sebagai individu dalam suatu masyarakat yang kecil, yaitu kelas dan sekolah. Kekurangssadaran peserta didik di dalam memahami tugas dan haknya sebagai anggota suatu kelas atau sekolah itu dapat merupakan faktor utama penyebab masalah pengelolaan kelas juga. Kemudian ada faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas itu merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Jadi sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis di sekolah. Nah, di dalam kelas sering mungkin ditemukan ada peserta didik pengganggu atau pembuat ribut. Jadi mereka itu biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh atau kacau, kalau dalam istilahnya adalah broken home. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan atau terlampau dikekang akan merupakan latar belakang yang menyebabkan peserta didik melanggar disiplin di kelas. Salah penyesuaian dalam konteks ini adalah peserta didik terhadap situasi kelas merupakan masalah pengelolaan itu sendiri. Maka sangat penting hubungan kerjasama yang seimbang antara sekolah dengan rumah agar terdapat keselarasan antara situasi dan tuntutan di sekolah atau kelas itu sendiri. Nah, selanjutnya faktor fasilitas. Faktor fasilitas ini merupakan penghambat, dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas. Jadi faktor tersebut antara lain, jadi yang pertama itu jumlah peserta didik di dalam kelas. Jadi tentu kelas yang jumlah peserta didiknya banyak, ya sudah pasti atau ya mungkin akan sulit untuk dikelola. Kemudian besar ruangan kelas. Jadi ruangan kelas yang kecil dibandingkan dengan jumlah peserta didik dan kebutuhan peserta didik untuk bergerak di dalam kelas merupakan hambatan lain dari pengelolaan. Selain itu, jumlah ruangan yang kurang dibandingkan dengan banyaknya kelas dan jumlah ruangan khusus yang dibutuhkan seperti laboratorium, auditorium, ruang kesenian, ruang gambar, ruang olahraga, dan sebagainya itu memerlukan penanganan tersendiri tentunya. Kemudian ketersediaan alat. Jadi jumlah buku yang kurang atau alat lain yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan akan menimbulkan masalah pengelolaan kelas sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat pendapat yang lain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, seperti pendapatnya Jones and Jones dalam Alben Ambarita, itu menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas itu seperti karakteristik dan kebutuhan peserta didik, kemudian kelengkapan sekolah atau kelas,
dalam hal ini mencakup suasana kelas, kemudian kelengkapan fasilitas bagi penunjang proses pembelajaran. Kemudian ada juga latar belakang pribadi guru. Jadi tanggung jawab guru meliputi pembentukan intelektual dan kedewasaan para peserta didik tentunya. Kemudian ada keyakinan mencapai tujuan. Kunci lain yang mempengaruhi manajemen kelas adalah kemampuan guru meyakinkan peserta didik dapat belajar dengan baik. Nah, Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Sain di tahun 2002 itu mengatakan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Jadi faktor yang pertama yaitu faktor intern siswa. Faktor ini meliputi sebenarnya adalah emosi, pikiran, dan perilaku siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor intern siswa berhubungan dengan kepribadian siswa itu sendiri. Jadi sedangkan faktor yang kedua itu adalah faktor ekstern siswa yang meliputi masalah lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, kemudian ada juga jumlah siswa di kelas dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga pendapat ahli di atas itu kita bisa menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dapat dikategorikan menjadi 4 faktor. Antara lain faktor guru, faktor siswa, faktor fasilitas, dan faktor lingkungan. Faktor guru itu berhubungan dengan kewajiban guru di dalam pengelolaan kelas yang baik terhadap para peserta didik. Kemudian faktor siswa berhubungan dengan tingkah laku siswa dan kepribadian siswa dalam kelas. Sedangkan faktor fasilitas berhubungan dengan kelengkapan fasilitas sekolah untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Nah, yang terakhir, faktor lingkungan itu berhubungan dengan pengaruh lingkungan peserta didik, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, atau lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan dengan kaitan pengelolaan kelas dengan proses pembelajaran. Bahwa salah satu komponen yang mempengaruhi kualitas pembelajaran itu dapat dilihat dari pengelolaan sekolahnya. Dalam pengelolaan sekolah ini terdapat beberapa unsur, salah satunya yang adalah pengelolaan kelas. Unsur yang lain yaitu pengelolaan guru, pengelolaan siswa, sarana prasarana, peningkatan tata tertib atau disiplin, dan tentu kepemimpinan. Jadi pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar yang efektif. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar di antara sekian banyak tugas guru di dalam kelas. Pengelolaan kelas yang baik menurut Charles yaitu bertanggung jawab untuk hal-hal ini dan dapat memberikan suasana positif dengan sedikit konflik di mana energi terkonsentrasi dalam kegiatan dengan tujuan. Tujuannya tentu adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pada saat yang sama, mungkin Anda menghapus banyak perjuangan terus-menerus yang habis dipakai begitu banyak dan Anda memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk bekerja dengan siswa-siswa kita. Jadi pengelolaan kelas merupakan salah satu upaya guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Kemudian usaha guru dalam menciptakan kelas yang efektif yaitu guru harus mengetahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang baik. Guru tentu harus dapat menguasai berbagai macam cara atau pendekatan di dalam pengelolaan kelas yang dapat menerapkannya dalam pemecahan masalah. Nah, saya lanjutkan mengenai upaya mengatasi masalah-masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas merupakan hambatan guru maupun siswa dalam menciptakan suatu proses belajar dan mengajar yang kondusif. Jika dalam proses belajar dan mengajar antara guru dan siswa terdapat hambatan, maka pembelajaran pun
tidak berjalan dengan kondusif lagi. Jika masalah yang bersumber pada siswa, maka guru akan merasa terganggu dengan ulah siswa tersebut, sedangkan jika masalahnya bersumber dari guru, maka siswa yang akan merasa terganggu. Merasa terganggu pada siswa atau guru akan menyebabkan pembelajaran yang dilakukan tidak nyaman, maka hasil pembelajaran pun itu tidak akan dapat maksimal. Terdapat dua tindakan guru sebagai upaya menciptakan kondisi optimal agar proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan sebagai usaha mengatasi pengelolaan kelas baik masalah individu dan masalah kelompok. Dua tindakan tersebut dalam hal ini adalah guru, yaitu tindakan pencegahan dan tindakan korektif. Jadi ini juga beberapa kali sudah saya singgung. Tindakan pencegahan merupakan tindakan guru di dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan lingkungan sosio-emosional. Sedangkan tindakan korektif masih dikategorikan menjadi dua tindakan lagi, yaitu tindakan yang seharusnya segera diambil guru pada saat terjadi gangguan, dan tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku yang menyimpang agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut atau tidak terjadi lagi. Untuk mengetahui tindakan guru baik pencegahan maupun tindakan korektif dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan kelas, itu kita bisa melakukan beberapa cara. Jadi bisa juga kita mungkin dalam hal ini kita sebagai kepala sekolah bisa mewawancarai guru, mewawancarai siswa, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan mengatasi masalah pengelolaan kelas dalam aspek masalah individu, jadi dalam upaya guru mengatasi masalah pengelolaan kelas yang berkaitan dengan tingkah laku individu, maka tindakan guru harus ditunjukkan pada individu yang bersangkutan secara langsung. Jadi tidak bisa kemudian dengan kode-kode. Sebagai seorang guru yang bijak dalam menangani masalah individu, harus dapat menghargai individu tersebut di depan teman lainnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai pendekatan dengan penerapan larangan atau anjuran, bahkan dalam mengatasi masalah pengelolaan kelas, seorang guru harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh kemudian diselesaikan dengan cara sendiri atau bahkan dengan aturan sendiri. Ketentuan tersebut seperti guru harus adil ketika memberikan peringatan, kemudian harus menjaga perasaan siswa yang bermasalah agar tidak merasa malu di hadapan temannya. Karena proses belajar di sekolah itu adalah proses pendewasaan, proses pemenuhan pengetahuan yang nanti akan berguna bagi hidup dan kehidupannya kelak. Seorang guru dalam mengatasi masalah siswa harus mengutamakan etika. Jadi etika yang baik. Jangan sampai siswa tersebut merasa malu dan dendam kepada kita sebagai seorang guru, karena mungkin kita telah memarahi siswa tersebut di hadapan teman-teman yang lain. Jadi oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai upaya mengatasi masalah pengelolaan kelas. Jadi jangan sampai nanti mengatasi masalah dengan masalah. Sebagai seorang guru harus mampu memberikan teguran yang tidak menyinggung perasaan siswa yang berbuat salah. Jadi ini adalah bagian dari keterampilan guru di mana mereka bisa melakukan dengan berbagai macam pendekatan. Nah, dalam konteks ini kita bisa merinci kemudian upaya tersebut dalam konteks masalah individu. Jadi yang pertama mungkin yang kita akan bahas lebih lanjut adalah upaya mengatasi tingkah laku siswa yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. Jadi masalah mengenai tingkah laku siswa yang ingin mendapatkan perhatian yang lain itu dinyatakan mungkin dalam dua pernyataan. Jadi pernyataan pertama yaitu mungkin siswa membadut di kelas. Jadi bisa jadi siswa itu memang senang untuk melucu.
Nah, upaya guru ketika menemui siswa yang melakukan hal tersebut dapat memberikan teguran pada siswa yang bersangkutan, kemudian setelah guru memberikan teguran, kemudian guru memberikan nasihat kepada siswa tersebut agar siswa menyadari bahwa tingkah laku yang dilakukannya itu tidaklah baik dan bisa mengganggu ketenangan dari teman-temannya yang lain yang mungkin fokus untuk belajar. Seperti yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang mungkin sering kita alami, jadi guru sedang menjelaskan pelajaran, semua siswa duduk dan memperhatikan penjelasan guru dengan tenang. Di tengah-tengah ketenangan ada salah satu siswa yang mencoba berbuat ulah untuk memancing perhatian guru dan teman lainnya di kelas. Jadi anak tersebut mencoba menimbulkan suara dengan memukul-mukul meja dan bisa jadi mengajak bicara dengan teman yang ada di sebelahnya. Nah, ketika guru mendengar, guru secara langsung memberikan peringatan seperti mungkin kalau dalam dibahasakan, tolong diam anak-anak. Nanti ada waktu untuk bertanya kalau kalian belum jelas. Mungkin kira-kira begitu ya apa yang disampaikan oleh guru. Perkataan guru tersebut merupakan salah satu teguran yang dilontarkan guru. Jadi walaupun mungkin intonasinya agak sedikit rendah atau diperhalus. Karena ini sekali lagi berkaitan dengan pembinaan. Jadi tidak bisa juga kemudian kita langsung marah-marah, membentak dan lain sebagainya. Nah, namun guru tetap masih memperhatikan perasaan siswa dengan mengucapkan kata sindiran gitu, dan tidak langsung menyebutkan nama siswa tersebut yang berbuat ulah. Upaya tersebut merupakan tindakan korektif yang dilakukan guru pada waktu guru melihat secara langsung masalah itu terjadi. Sebagai upaya guru dalam melakukan tindakan pencegahan agar tingkah laku tersebut tidak berulang, guru memberikan peringatan agar siswa tidak melakukan perbuatan itu lagi. Namun, jika siswa tersebut masih mengulanginya di kemudian hari atau setelah itu, maka kita sebagai seorang guru melakukan pendekatan personal pada siswa di luar jam pelajaran agar siswa merasa tidak malu di hadapan teman-teman yang lain. Jadi pendekatan personal ini bertujuan untuk memberikan peringatan pada siswa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dengan memberi berbagai nasihat. Sebagai upaya guru dalam mengatasi siswa berbuat serba lamban dalam mengerjakan tugas, jadi guru bisa memberikan bimbingan kepada siswa tersebut baik pada saat jam pelajaran berlangsung atau di luar pembelajaran. Jadi ini adalah beberapa kasus yang mungkin sering kita lihat atau bahkan kita sendiri yang melakukannya. Kemudian upaya mengatasi tingkah laku siswa yang ingin menunjukkan kekuatan kepada orang lain. Jadi sebagai tindakan korektif yang kita lakukan ketika mengetahui masalah tersebut terjadi pada siswa, guru kita langsung memberikan teguran dan menanyakan sebab mengapa siswa tersebut melakukan perbuatan seperti itu. Jadi kita atau guru juga memberikan nasihat kepada siswa agar siswa tidak mengulangi perbuatan tersebut, sedangkan tindakan pencegahannya yang bisa kita lakukan adalah mengatasi masalah siswa yang sering lupa terhadap tugas guru, yaitu dengan selalu mengingatkan. Tidak jemu-jemu untuk terus mengingatkan. Jadi seorang guru harus dapat bertindak bijaksana. Jadi bijaksana yang dimaksud adalah sebelum guru memberikan tugas pada siswa, maka guru menanyakan terlebih dahulu apakah siswa telah mendapatkan tugas dari guru yang lain. Jadi ketika siswa telah mendapatkan tugas dari mungkin lebih dari 2 pelajaran, maka guru sebaiknya menangguhkan tugas yang diberikan. Hal ini bertujuan agar siswa tidak terlalu merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sebagai upaya guru melakukan pencegahan pada siswa yang tidak mematuhi aturan kelas, jadi guru bisa memberikan hukuman agar siswa merasa jera. Jadi hukuman yang diberikan berupa hukuman mendidik agar siswa tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Hukuman tersebut misalnya dengan memberikan pekerjaan rumah berupa soal-soal yang harus diselesaikan,
Jadi guru juga tidak bosan dalam memberikan arahan dan pengertian bahwa tingkah laku tersebut tidak baik dan tidak boleh diulangi kembali. Kemudian upaya mengatasi tingkah laku siswa yang ingin menyakiti orang lain. Untuk tingkah laku pada siswa yang mencerminkan ingin menyakiti orang lain, paling banyak ditemui yaitu siswa mengejek teman yang lain. Ejekan yang dilakukan siswa kepada temannya dapat berupa ejekan akibat temannya tidak dapat mengerjakan tugas dari guru, atau mungkin yang paling sering itu adalah mengejek kondisi fisik temannya. Dari ejekan tersebut dapat melukai perasaan temannya, ya, tentu temannya yang diejek. Selain itu dijumpai pula siswa berbuat ulah kepada teman yang lainnya sebagai pelampiasan rasa kesal pada temannya. Jadi ulah tersebut menjadikan temannya menjadi celaka. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, seorang guru atau kita selalu memberikan teguran terlebih dahulu ketika guru melihat secara langsung siswa berbuat seperti itu. Jadi hal ini merupakan tindakan korektif guru dalam mengatasi masalah yang terjadi. Seperti dalam suatu pembelajaran anggaplah mata pelajaran agama Hindu. Guru membagikan hasil ulangan yang telah dilaksanakan dalam pertemuan sebelumnya. Ketika dibagikan ternyata masih ada siswa yang harus melakukan remedi karena hasil yang diperoleh di bawah standar ketuntasan belajar. Jadi melihat hasil teman masih ada yang harus remedi, siswa yang merasa berhasil kemudian memberikan cemoohan atau ejekan. Kayak ya kasihan deh lu gitu. Nggak pernah belajar ya, dasar bodoh. Nah, itu kan ejek-ejekan. Jadi mendengar ada siswa yang berkata seperti itu, ya kita ya tentu harus langsung memperingatkan ya. Siapa tadi yang mengatakan bodoh pada temannya? Aku. Kalau memang kalian merasa bisa, ya jangan sombong. Teman yang lain tolong dibantu. Itu namanya. Nah, perkataan guru tersebut merupakan teguran, jadi yang disertai dengan nasihat agar setiap siswa dapat saling tolong-menolong. Kemudian sebagai upaya guru untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi kembali, maka guru memanggil anak yang berbuat ulah dan siswa yang mengejek teman di luar pelajaran. Jadi guru, ya kita memberikan nasihat kepada siswa yang bermasalah dalam pemanggilannya di luar pelajaran. Nah, nasihat ini diberikan berupa pengertian betapa pentingnya rasa menghargai, kemudian dan tolong-menolong antar sesama. Kita juga memberikan motivasi kepada siswa yang menjadi korban ejekan. Nah, selain itu kita juga memberikan penanaman akhlak, karakter yang baik bagi siswa. Jadi yang melakukan dengan memberikan cerita-cerita yang mirip dengan kejadian yang dialami oleh para siswa. Jadi kita bisa mengambil cerita-cerita dari Itiasa dan Purana, kemudian dan beberapa cerita-cerita rakyat Bali. Jadi cerita tersebut berusaha menggambarkan situasi yang mungkin hampir sama disertai dengan pesan-pesan yang mendidik bagi para siswa. Kemudian upaya mengatasi tingkah laku yang merasa tidak mampu. Sebagai pencerminan tingkah laku siswa yang merasa tidak mampu, yaitu siswa-siswa yang benar-benar tidak pernah mengerjakan tugas dari guru, tidak pernah mau mematuhi peraturan yang ada, dan juga siswa merasa tidak jera terhadap guru. Nah, jika itu yang terjadi, maka upaya mengatasi masalah ini, kita bisa melakukan pendekatan secara individu terhadap siswa tersebut. Kita berusaha memberikan arahan dan memotivasi siswa agar dapat belajar dengan wajar dan mau mematuhi yang telah ditetapkan. Namun, untuk mengatasi masalah seperti ini, terkadang kita atau guru merasa tidak sanggup jika harus menanganinya sendiri. Maka kita akan bekerja sama dengan guru kelas atau dan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut untuk mengatasi masalah-masalah individu dalam kategori. Kemudian yang terakhir adalah masalah kelompok, kategori masalah kelompok.
Selain masalah individu, hambatan yang terjadi di dalam menjalankan pengelolaan kelas juga terjadi masalah kelompok. Masalah kelompok melibatkan lebih dari satu orang, jadi dalam hal ini ada lebih dari satu orang siswa, jadi sehingga upaya guru dalam mengatasi masalah kelompok tentu berbeda dibandingkan dengan menangani masalah individu. Perbedaan tersebut terdapat pada objek penanganannya. Kalau masalah individu, guru hanya menangani langsung pada individu yang melakukan masalah pengelolaan kelas, sedangkan untuk mengatasi masalah kelompok, guru dihadapkan oleh beberapa siswa dalam kelompok yang tergabung dalam siswa-siswa yang melakukan masalah pengelolaan kelas. Kesulitan guru dalam mengatasi masalah kelompok yaitu adanya pengaruh negatif teman lain dalam satu kelompok akan memberikan siswa tidak langsung merasa jera terhadap peringatan yang diberikan oleh guru. Jadi kadang-kadang memang ada seorang, dua orang, kemudian lebih siswa-siswa yang memang agak sedikit bandel dan mereka lebih mendengarkan seruan, anjuran, ajakan dari temannya dibanding dengan kita sebagai seorang guru. Nah, sesuai pendapat Louis V. Johnson, itu kan mengemukakan 6 kategori ya, masalah kelompok dan dalam pengelolaan kelas. Jadi masalah-masalah tersebut jika saya ulang dari penjelasan yang di awal, yakni masalah yang berkaitan dengan kelas kurang kohesif, kelas yang bereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya, membesarkan hati anggota kelas yang justru sebenarnya melanggar norma kelompok, kemudian kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang telah digarap, kemudian semangat kerja rendah, dan kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Namun, kita juga tidak bisa lepas dari berbagai upaya, gitu ya. Jadi sebagai upaya kita dalam melakukan tindakan korektif siswa, jadi ya itu bisa dengan memberikan teguran dan peringatan awal terhadap kelompok yang siswanya yang melakukan tindakan tersebut. Sedangkan untuk tindakan pencegahan, jadi kita atau guru dalam mengatasi masalah siswa yang menjadi bahan ejekan di kelas, yaitu dengan menanamkan akhlak mulia pada masing-masing individu. Kegiatan ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan sekolah untuk tindakan pencegahan yang dilakukan guru sebagai usaha pencegahan masalah siswa yang ramai berbicara dengan teman ketika pembelajaran kelompok, yaitu dengan mengubah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sehingga dalam hal ini guru atau kita sendiri nanti harus memiliki berbagai macam metode pembelajaran yang bisa kita langsung eksekusi ketika situasi mungkin sedikit berubah atau sedikit ada masalah. Jadi ketika kita menerapkan metode pembelajaran secara berkelompok dan banyak ditemui bahwa konsentrasi siswa lebih mudah dialihkan karena siswa lebih sering berbicara dengan teman satu kelompoknya, maka kita harus mengganti kemudian metode pembelajaran kelompok dengan metode yang lain yang mungkin lebih efektif dan tidak menimbulkan masalah seperti yang terjadi ketika pembelajaran berkelompok. Namun jika kita tetap menerapkan metode pembelajaran berkelompok, maka ya kita harus memastikan mampu memantau pembelajaran siswa per kelompok agar siswa dapat berkonsentrasi penuh di dalam belajarnya. Untuk mengatasi masalah kelompok, jadi kita juga akan melibatkan guru bimbingan konseling, kemudian ada guru wali kelas, jadi bagaimanapun kan kita nantinya menjadi guru pendidikan agama Hindu. Maka kita harus bekerja sama dengan guru bimbingan konseling, guru BK ya, kemudian ada guru wali kelas. Jadi selain itu terdapat pula sistem kredit poin bagi siswa yang terjaring melakukan masalah yang sudah berada di luar batas. Ada banyak sekolah mungkin yang sudah menerapkan ini dalam bentuk poin-poin gitu ya. Misalnya ada tawuran antar pelajar, minum-minuman keras,
serta mungkin terlibat tindakan asusila. Jadi dengan perubahan zaman, dengan era globalisasi ini, mungkin saja para siswa bisa bertingkah laku yang di luar batas, dan kita harus siap untuk melakukan tindakan korektif untuk itu. Tujuannya tentu adalah untuk memastikan proses belajar mengajar tersebut berlangsung dengan efektif dan efisien, dan muaranya adalah peningkatan pengetahuan keterampilan, peningkatan pengetahuan para siswa itu sendiri. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.